Oke, simak video ini sampai habis. Semoga Sobat Tosan Aji paham filosofi arti yang saya babarkan di video kali ini ya. Jangan skip video ini, tonton sampai habis ya, biar tidak salah paham. Bila yang punya pusaka ini wajib tonton video ini ya. Ini perlu ya, beruntung Anda bisa melihat video saya ini, karena saya akan membabar tuntas sampai ke akar-akarnya apa sih tuah filosofi Megan Toro itu tersebut. Oke ya, saya akan membuka bilahnya, cara bentuknya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Halo Sobat Tosan Aji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosan Aji Nusantara. Di video kali ini saya akan membahas atau membabar filosofi pusaka Megan Toro ya. Dari segi namanya ya, Mega itu adalah awan dan Toronya adalah penghubung atau disebut penghubung ya. Ya mungkin perantara, kurang lebihnya itu penghubung atau perantara itu namanya. Jadi Mega itu awan, Toro itu penghubung atau perantara. Toro ya, Tara atau Megantara adalah awan perantara. Begitu. Oke. Ya, sekian lama saya nggak pernah konten, ini saya akan mengonten lagi di video baru saya ini. Oke. Saya membawa pusaka Megan Toro dengan warangka Gayaman Jogja kecil ya. Gayaman Jogja itu kecil, tidak yang Gayaman Solo itu besar. Ini yang Jogja yang kecil, yang sederhana ya. Gayaman sederhana. Kayunya ini kurang lebih ini bisa dibilang kayu jati gembol atau apa ya, kurang lebih kayak jati gembol ya, karena ini sudah keris peninggalan, kurang tahu bentuknya, kurang tahu nama kayunya lah. Oke. Dari segi bentuknya, kalau ini seperti ada lekuk-lekukan di gonjonya ya, atau di ganjanya itu seperti gonjo wilut. Jadi ini ya tidak pas di warangkanya, ini ganja wilut ya. Oke, simak video ini sampai habis. Semoga Sobat Tosan Aji paham filosofi arti yang saya babarkan di video kali ini ya. Jangan skip video ini, tonton sampai habis ya, biar tidak salah paham. Bila yang punya pusaka ini wajib tonton video ini ya. Ini perlu ya, beruntung Anda bisa melihat video saya ini, karena saya akan membabar tuntas sampai ke akar-akarnya apa sih tuah filosofi Megan Toro itu tersebut. Oke ya, saya akan membuka bilahnya, cara bentuknya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Oke. Pusaka Megan Toro. Kenapa dibilang Megan Toro? Karena bentuknya lekuk dan di sini ada lekukan, terus ke atas runcing ya. Jadi yang di lekukan hanya di sini aja. Ini terus ke atas meruncing, kelihatan ya. Oke. Kelihatan ya bentuknya. Inilah pusaka Megan Toro. Dari ricikan yang saya pahami ya, yang saya hafalin di sini, karena di sini ada lekukan kayak gini, dan ini lekuknya cuma di bawah saja ya, bisa disebut Megan Toro ya. Ya, karena saya juga pemula ya,
Tahu saya diricikan inilah yang bisa tahu kalau ini adalah pusaka berjapur Megantoro, dan sama bentuknya ini lokoknya yang cuma ada di bawah saja, yaitu setengah ya, ini kan disebut kayak setengah bawah terus di atas runcing. Loknya ada berapa? Oke, kita hitung ya loknya ya. 1 2 3 4 5 6 7 ke atas. Lok 7 atau difilosofikan pitulungan ya, kalau orang Jawa bilang ini pitulungan. Lok 7 dari segi namanya, Mega itu adalah awan, Toro adalah perantara, dengan lok 7 pitulungan ya, pitulungan. Jadi kalau disatukan itu sebuah awan yang untuk perantara kita memanjatkan doa biar supaya hajat kita lebih bisa terkabulkan sama Sambyang Sejati atau Gusti Allah Maha Kuasa ya. Itu dari lekokan 7-nya ini adalah pitulungan, jadi kita dapat pimayungan atau pitulungan dari Sambyang Sejati. Itu filosofi dari pusaka ini ya. Masalah itu benar atau tidaknya itu hak masing-masing, mau percaya atau tidak ya, saya kembali ke hak sampean ya. Tapi dari segi bentuk filosofi dan tuahnya memang begitu. Dari sang empu itu menciptakan dengan simbol-simbol kayak gini itu ada artinya ya. Dari segi lok 7 itu adalah pitulungan, dan nama Megantoro itu adalah Mega awan, Toro adalah perantara. Jadi perantara untuk berdoa kita supaya hajat mudah atau lebih akurat untuk diijabai sama Sambyang Sejati. Allahu alam ya. Oke. Ini akan membahas arti filosofi pusaka Megantoro. Oke. Simak video ini sampai habis. Oke, keris Megantoro dikenal sebagai keris yang serat makna kewibawaan dan kepemimpinan. Dalam tradisi pekerisan Jawa berikut tuah dan filosofi Megantoro. Oke, nama Megantoro berasal dari kata Mega, awan atau langit, dan Toro atau antara, penghubung atau perantara. Maknanya adalah penghubung antara kekuatan langit dan bumi, melambangkan keseimbangan antara kekuatan lahir dan batin. Keris ini mencerminkan sosok pemimpin yang mampu menimbang dengan bijak sebelum bertindak. Itulah cuplikan dari pusaka Megantoro ini ya. Jadi di buku filosofi itu ada pusaka ya, buku pusaka itu ada, itu ya yang ingin belajar tuh wajib beli bukunya itu, dan saya pelajari dari buku ini ya, yang artinya adalah kayak gitu tadi. Oke, kita lanjut tuah-tuah dan filosofi dan pamornya. Oke, tuah keris Megantoro yaitu kewibawaan dan kepemimpinan. Dipercaya meningkatkan karisma, wibawa, dan rasa hormat dari orang sekitar. Cocok untuk pemimpin, tokoh masyarakat, atau orang yang sering mengambil keputusan penting. Oke, yang kedua, perlindungan dan penolak bala. Diyakini sebagai pagar gaib dari niat buruk, energi negatif, serta gangguan halus. Yang ketiga, ketenangan batin dan kebijaksanaan, membantu pemiliknya lebih tenang, tidak mudah emosi, dan berpikir jernih dalam situasi yang sulit. Oke, yang keempat, keselarasan rezeki, bukan untuk kekayaan instan, tetapi membuka jalan rezeki yang stabil dan berkelanjutan melalui usaha yang benar. Yang kelima, penguat aura pribadi. Aura pemilik menjadi lebih kuat dan berisi sehingga disegani tanpa harus bersikap keras. Itulah yang saya bahas tadi, yang ada di buku Tosan Aji ya.
Ya kalau masalah yang lain-lain itu kurang paham ya, tapi yang akurat itu yang tulis Sang Empu itu ya, yang ada di buku Tosan Aji Nusantara. Itu ada bukunya juga ada, itu bisa Anda beli di toko-toko terdekat ya. Itulah filosofinya. Yang malas membaca buku ya dengarkan video ini sampai habis ya, karena banyak orang lain yang malas untuk membeli buku atau membacanya, itu banyak banget itu ya. Oke, yang penting subscribe dan like video ini biar sampean paham arti filosofi pusaka-pusaka, daripada Anda malas untuk membaca karena banyak banget itu isinya bukunya itu, dan filosofinya juga banyak itu. Daripada Anda malas membaca dan malas untuk membeli buku ya, tonton video ini sampai habis. Oke, lanjutkan. Oke, pusaka ini cocok untuk siapa ya? Oke ya, banyak yang tanya ini ya. Pusaka ini cocok untuk pemimpin, pengusaha, pejabat, atau orang yang ingin meningkatkan wibawa dan pengaruh positif. Mereka yang menempuh jalan kebijaksanaan bukan kekerasan. Orang yang ingin hidup lebih seimbang lahir batin. Oke ya. Jadi pusaka ini cocok untuk orang yang ingin membangun usaha juga ya, itu. Oke, dilihatnya juga seni juga ya bentuknya. Keren itulah. Jadi lekuknya di bawah aja yang lurus itu, yang atas itu tajam ya. Kalau dibilang pusaka ini buat perang ya juga bukan sih, ini buat ageman ya, buat contoh untuk pelengkap hidup. Jadi ini bukan buat perang ya, ini buat jimat ya. Kalau buat jimat juga bukan sih, ini buat ageman ya, buat, kalau bahasa Jawa bilang untuk cekelan gitulah. Maaf kelepotan nih ngomong ya, soalnya ya saya ilat Jawa gitu. Mau jelaskan dengan bahasa Indonesia agak sulit itu ya, intinya juga cekelan lah nih gue wong Jawa ngoten niku nggih. Nggih ngoten niku ya. Nah, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia biar semua orang paham ya. Oke, ini pamor Waswutah, ini tiban ya, tiban Waswutah ya. Ini pamor meteorit tiban Waswutah. Filosofinya apa? Oke, saya bahas filosofi pamor Waswutah ya, atau tiban. Tiban itu dibuat secara tidak sengaja Sang Empu. Jadi itu saat menimpa atau menempa pusaka itu datanglah pamor itu tanpa disengaja, jadi itu timbul dengan sendirinya. Inilah yang namanya tiban. Jadi ini tidak beraturan, tapi ini diakuratkan, namanya Waswutah atau beras wutah. Apa sih filosofinya? Oke, simak video ini sampai habis. Pamor Waswutah atau beras tumpah adalah salah satu pamor keris yang paling populer dan disukai karena maknanya yang sangat baik. Arti dan filosofi pamor Waswutah. Was atau beras, putah adalah tumpah, melambangkan beras yang berlimpah dan tersebar. Artinya rezeki yang mengalir, tidak tersumbat, dan datang dari banyak arah. Pokoknya biasanya berupa bintik-bintik atau garis acak putih ya, seperti yang ada di pusaka ini. Keperakan yang menyambar di bilah keris ya, contohnya ini ya. Tuah pamor Waswutah membuka rezeki, dipercaya mempermudah datangnya rezeki, peluang usaha, dan kelancaran penghasilan. Yang kedua, kemudahan hidup, banyak urusan terasa lebih lancar, tidak berbelit, dan ada jalan keluar saat menemui kesulitan. Yang ketiga, disukai banyak orang, membuat pemiliknya mudah diterima, dipercaya, dan dibantu orang lain. Yang keempat, cocok untuk semua profesi, baik untuk pedagang, pengusaha, pekerja, maupun pemimpin. Yang kelima, netral dan aman, termasuk pamor tidak pemilih, tidak panas ya, pamor yang dingin, sehingga aman di pusaka siapa saja atau disukai siapa saja ya. Karakter pamor termasuk pamor tiban terjadi alami, bukan direkayasa empu.
Energinya lembut tapi stabil, lebih menekankan kelancaran dan keberkahan, bukan kekayaan mendadak. Wow, sungguh keren juga ya filosofinya. Ya, yang bagi yang pemula yang ingin mengkoleksi pusaka ini, apalagi yang sudah punya warisan pusaka ini, itulah filosofi yang saya babar sampai tuntas ya. Inilah filosofi pusaka Megan Toro. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi pecinta Tosan Aji Nusantara, apalagi yang pemula atau pemuda yang ingin menguliri budaya leluhur kita, leluhur Nusantara ya. Semoga pusaka ini tidak punah dan tetap dilindungi, karena ini peninggalan sejarah Nusantara kita ya. Oke, salam rahayu, salam sejahtera bagi cinta Tosan Aji Nusantara. Salam bangkit Nusantara kita.